Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 41224034 dari kelas 1B dan 4. Perkenalkan, nama saya Alutki Putri dengan NIM 41224049 dari kelas 1B Jasa Fizik. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat penting terkait jasa konstruksi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021. Betul sekali, undang-undang dan peraturan ini berperan sangat penting dalam memastikan standar keamanan dan kualitas dalam jasa konstruksi di Indonesia. Konstruksi memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur yang merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, regulasi yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek konstruksi di Indonesia aman, efisien, dan sesuai standar. Topik ini sangat relevan dalam konteks pembangunan infrastruktur di Indonesia karena proyek-proyek besar seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan membutuhkan standar konstruksi yang tinggi agar aman dan berkualitas. Infrastruktur adalah salah satu sektor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah meluncurkan berbagai proyek strategis nasional seperti tol Trans Sumatera, Bandara Internasional Yogyakarta, dan pembangunan pelabuhan di berbagai wilayah. Semua proyek besar ini bergantung pada jasa konstruksi yang andal dan memenuhi standar. Misalnya pembangunan jalan tol yang tidak dikerjakan dengan benar bisa menyebabkan kerusakan jalan yang cepat atau bahkan kecelakaan. Oleh karena itu, adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur jasa konstruksi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan konstruksi dan pekerja di lapangan memiliki kualifikasi yang tepat. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2021 memberikan rincian yang lebih spesifik tentang cara menerapkan aturan yang ada di undang-undang tersebut. Peraturan ini memastikan bahwa badan usaha yang terlibat dalam proyek besar memiliki sertifikasi dan kelayakan untuk menangani pekerjaan besar seperti itu. Ini penting untuk menghindari masalah seperti kegagalan proyek dan penyimpangan dari spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Nah, setelah memahami betapa pentingnya regulasi dalam pembangunan infrastruktur, kita akan membahas lebih dalam tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Undang-undang ini berperan penting dalam mengatur berbagai aspek terkait jasa konstruksi di Indonesia. Tujuannya adalah memastikan setiap proyek yang dilakukan memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik dari segi kualitas maupun keamanan. Undang-undang ini juga mencakup hal-hal seperti sertifikasi pekerja, kualitas badan usaha, dan keselamatan kerja. Mari kita bahas lebih detail mengenai poin-poin utama yang ada dalam undang-undang ini. Pertama, latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Undang-undang ini lahir karena kebutuhan untuk memperbaiki pengaturan intelektual konstruksi Indonesia. Sebelum undang-undang ini, pengaturan tentang konstruksi mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Namun, seiring perkembangan zaman dan peningkatan permintaan infrastruktur, undang-undang yang ada dirasa tidak lagi memadai. Berapa alasan utama lahirnya undang-undang ini meliputi: yang pertama, kompetensi tenaga kerja. Kualitas pekerjaan sangat bergantung pada
kemampuan tenaga kerja yang terlibat. Undang-undang ini menekankan perlunya sertifikasi bagi pekerja konstruksi agar mereka memiliki keterampilan yang sesuai dan dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Yang kedua, perlindungan bagi pengguna dan penyedia jasa. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam jasa konstruksi. Hal ini penting agar hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dapat berjalan adil dan transparan. Yang ketiga, pengaturan yang lebih terstruktur. Undang-undang ini juga mengatur aspek-aspek penting dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas bagi semua pihak. Keempat, pentingnya kualitas konstruksi. Banyak proyek sebelumnya tidak memenuhi standar kualitas dan keselamatan. Hal ini sering mengakibatkan kerusakan dan dapat membahayakan pengguna infrastruktur. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proyek konstruksi memenuhi standar teknis yang diperlukan. Yang kelima, tingginya permintaan infrastruktur. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami lonjakan dalam proyek-proyek infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Jalan tol, jembatan, dan bandara baru semakin banyak dibangun, sehingga dibutuhkan pengaturan yang lebih baik untuk memastikan proyek tersebut berkualitas dan aman. Nah, dengan alasan-alasan ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia. Undang-undang ini mencakup semua kegiatan konstruksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan infrastruktur baik dari pemerintah maupun swasta. Terdapat 3 pelaku utama dalam kegiatan konstruksi. Yang pertama itu pengguna jasa, kedua penyedia jasa, dan ketiga tenaga kerja konstruksi. Pengguna jasa itu pihak yang membutuhkan dan memesan pekerjaan konstruksi. Sedangkan penyedia jasa pihak yang melaksanakan pekerjaan konstruksi seperti kontraktor dan konsultan. Ketiga, tenaga kerja konstruksi yaitu orang-orang yang memiliki keterampilan atau keahlian dalam bidang konstruksi. Yang pertama, perencanaan. Dalam awal ini, undang-undang menekankan pentingnya perencanaan yang matang untuk setiap proyek konstruksi. Perencanaan yang baik meliputi pengkajian kebutuhan, penganggaran, dan pemilihan metode konstruksi yang tepat. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan proyek bisa berjalan lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan. Setelah perencanaan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan proyek. Undang-undang ini mengatur bagaimana pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ini mencakup penggunaan bahan yang berkualitas, metode kerja yang aman, dan keterlibatan tenaga kerjaan yang terlatih. Pelaksanaan yang baik sangat penting untuk memastikan proyek selesai dengan tepat waktu. Yang terakhir, pengawasan. Pengawasan adalah bagian yang tidak kalah penting. Dalam undang-undang ini ada ketentuan tentang siapa yang bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya proyek. Pengawasan yang tepat membantu mendeteksi masalah sejak dini, sehingga bisa segera diatasi sebelum menjadi lebih besar. Ini juga memastikan bahwa setiap aspek proyek berjalan sesuai rencana dan tidak menyimpang dari standar yang ditetapkan. Undang ini juga mencakup tentang sertifikasi tenaga kerja dan badan usaha. Undang-undang ini mewajibkan semua pekerja konstruksi untuk punya sertifikat kompetensi. Ini artinya setiap pekerja harus mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat yang menunjukkan bahwa mereka memang paham dan bisa melakukan pekerjaan yang mereka lakukan. Dengan cara ini diharapkan kualitas pekerjaan konstruksi yang lebih baik dan risiko kecelakaan bisa berkurang. Selain itu, masalah yang diimplikasikan tender proyek harus
adanya syarat ini, ketika ada tender proyek, harus nanya perusahaan dan pekerjaan yang benar-benar berkualitas yang bisa ikut. Ini membuat proses tender jadi lebih adil dan transparan, serta mengurangi kemungkinan adanya praktik curang. Jadi, intinya undang-undang ini bekerja untuk memastikan bahwa semua yang terlibat dalam proyek konstruksi memiliki kemampuan yang tepat agar hasilnya lebih baik dan sesuai harapan. Undang-undang ini juga mencakup tentang penerapan standar kesehatan kerja di proyek konstruksi. Beberapa alasan penting mengapa standar kesehatan termasuk kewajiban tindakan perhatian individu saat diperlukan, karena untuk melindungi pekerja, meningkatkan kesadaran, mencegah kecelakaan, karena itu juga termasuk kewajiban dan meningkatkan reputasi perusahaan. Singkatnya, menerapkan standar keselamatan di proyek konstruksi adalah langkah yang penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan memastikan proyek bisa selesai tanpa adanya kerugian. Setelah kita membahas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, selanjutnya teman saya akan membahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021. Peraturan ini sebenarnya melengkapi undang-undang yang sebelumnya sudah kita bahas. Yang pertama, tujuan dan fungsi Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 2021. Tujuan dari Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 2021 adalah untuk mengatur pelaksanaan jasa konstruksi agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang baik dan efektif. Beberapa tujuan utama dari peraturan ini meliputi: 1. Meningkatkan kualitas konstruksi. Peraturan pemerintahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua proyek konstruksi memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga kualitas hasil akhir bisa terjamin. 2. Mendorong kompetisi sehat dengan mengatur syarat-syarat yang jelas untuk perusahaan konstruksi. Peraturan ini mendorong adanya persaingan yang sehat di antara para penyedia jasa, yang pada gilirannya akan meningkatkan inovasi dan efisiensi. Pembinaan dan pengawasan menjadi bagian penting dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 2021. Pembinaan dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam jasa konstruksi memahami dan mematuhi peraturan yang ada. Ini bisa berupa pelatihan bagi pekerja atau sosialisasi mengenai standar keselamatan kerja. Sementara itu, pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa semua proyek konstruksi berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Pengawasan ini mencakup pemeriksaan berkala terhadap proyek, serta evaluasi terhadap kinerja tenaga kerja dan badan usaha. Dengan pengawasan tersebut diharapkan bisa terdeteksi masalah sejak dini dan segera ditangani sebelum menjadi lebih besar. Selain itu, penyelesaian sengketa. Dalam setiap proyek konstruksi ada kemungkinan terjadinya sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 2021 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan jika terjadi perselisihan. Beberapa cara penyelesaian sengketa yang diatur dalam peraturan ini meliputi yang pertama yaitu musyawarah. Pihak-pihak yang bersengketa diajak untuk duduk bersama dan mencari solusi secara damai. Ini sering menjadi langkah pertama sebelum langkah hukum yang lebih formal. Yang kedua, mediasi. Jika musyawarah tidak membuahkan hasil, pihak-pihak yang dapat menggunakan jasa mediator yang netral untuk membantu mencapai kesepakatan. Yang ketiga, arbitrase. Jika sengketa tetap tidak
tidak terselesaikan, para pihak dapat sepakat untuk membawa masalah tersebut ke arbitrasi, di mana keputusan akhir akan dibuat oleh pihak ketiga yang dituju. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, diharapkan konflik yang mungkin terjadi dalam proyek konstruksi dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien, sehingga tidak mengganggu jalannya proyek. Jadi setelah kita bahas kedua peraturan ini, penting untuk menggarisbawahi keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021. Setuju. Menurutku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu seperti fondasi, sementara Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 2021 adalah detail bangunannya. Benar, dan satu hal lagi, ketika ada sengketa dalam proyek Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, mengakui kemungkinan adanya sengketa, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih jelas dan terstruktur. Jadi jelas ya bahwa tanpa Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 2021 banyak aspek dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang tidak bisa diterapkan secara efektif. Keduanya sangat penting untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Cepat, dan semua ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam sektor konstruksi seperti yang diharapkan oleh kedua peraturan tersebut. Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan ekosistem konstruksi yang lebih baik. Jadi jelas ya bahwa tanpa Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 2021 banyak aspek dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang tidak bisa diterapkan secara efektif. Keduanya sangat penting untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Iya, setuju. Semoga dengan penerapan kedua peraturan ini, sektor konstruksi Indonesia bisa semakin maju dan berkualitas. Jadi semoga pembahasan kita tadi bermanfaat dan memberi gambaran jelas tentang bagaimana kedua peraturan ini berperan dalam sektor konstruksi di Indonesia. Sekian video pembahasan kami tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas topik yang sangat penting terkait jasa konstruksi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun besar seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan membutuhkan standar konstruksi yang tinggi agar aman dan berkualitas. Infrastruktur adalah salah satu sektor